Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Hadratil mukarramin, para sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kehadiran tamu Bapak Menteri PMK Profesor Dr. Muhadjir yang hadir di sini, dan sekaligus tadi saya minta untuk bisa menjadi khotib sholat Jum'ah di Masjid At-Taufik yang kita cintai ini. Kemudian setelah itu nanti ada hal yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan membawa berkah pada kita dan seluruh masyarakat di sekitar Masjid At-Taufik ini. Oleh karena itu, setelah sholat Jum'ah nanti langsung ya, yang biasanya kita zikir ya, nanti setelah salam langsung masuk acara, dan zikirnya setelah itu. Kalau biasanya kita zikir dulu baru dapat berkah, keinginan kita dapat berkah dulu baru zikir, gitu. Mudah-mudahan yang kita muliakan Bapak Profesor Dr. Muhadjir berkenan untuk memberikan khutbah Jum'ah di Masjid At-Taufik ini. Saya kira itu pengumuman dadakan ini dari saya. Syukron wa tuntum fil khairati wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairim man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilat dinil haq wairul mubtadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita di samping bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga terus tidak henti-hentinya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya takut, tetapi bukan takut sembarang takut. Takut yang khusus kepada zat pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud takwa atau takut di sini adalah kita terus berusaha setiap hari, setiap waktu untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, sesempurnanya, dan kita terus berusaha selalu menjauhkan diri, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa. Karena itu setiap hari Jumat seminggu sekali kita selalu diingatkan oleh khatib tentang takwa ini. Artinya setiap minggu paling tidak sekali kita harus mengasah kembali ketajaman ketakwaan kita. Insya Allah kalau kita menjadi jamaah Jumat di Masjid At-Tauhid ini dengan rajin dan selalu diingatkan oleh khatib untuk terus mengasah ketakwaan kita, maka insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selalu mendapatkan kemenangan, dan dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terus meningkatkan ketakwaannya, maka surga adalah menjadi hak mereka yang bertakwa itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita bersama-sama memperingati 10 tahun wafatnya Al-Mukarram Bapak Taufik Kemas. Dan nama beliau diabadikan untuk masjid ini. Jadi Masjid At-Taufiq ini adalah masjid mengambil sebagian dari nama Bapak Taufik Kemas. Untuk apa? Untuk menjadi pengingat, menjadi peringatan kepada kita semua untuk menteladani apa yang telah dilakukan, apa yang telah kebaikan yang telah ditebar oleh almarhum Bapak Taufik Kemas. Tadi saya di jalan dengan Mas Arif Budimanta menceritakan saat-saat Bapak Taufik Kemas menjelang wafat beliau. Beliau datang baru saja hadir memperingati hari lahir Pancasila atau Hari Pancasila di tempat di mana penemu atau penggali Pancasila itu mendapatkan inspirasi pertamanya, yaitu Bung Karno, yaitu di Ende, di Pulau Ende. Dari Pulau Ende beliau kelihatannya mengalami kelelahan dan kemudian berobat di Singapura, dan Allah telah menetapkan bahwa beliau harus berpulang menghadap
Zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan di dalam dalam Al-Qur'an, kalau Allah sudah menghendaki itu, kalau sudah Allah itu dan itulah yang terjadi pada almarhum Bapak Taufik Gemas 10 tahun yang lalu. Saya sangat kenal dengan pribadi beliau yang sangat humble, pergaulannya sangat luas, banyak amal. Itu yang penting. Beliau orang yang sangat bersemangat kalau sudah diajak beramal soleh, beramal jariah. Dan insya Allah apa yang ditanam oleh beliau, yang ditebar beliau, baik yang berupa amal jariah maupun amal soleh, itu akan terus mengalir dan diterima oleh beliau sebagai pahala yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah kering sumber pahala itu, insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang saya kira kita semua hafal tentang makna orang yang sudah meninggal. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh dua imam, dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau di dalam ilmu hadis, dua orang ini disebut muttafaqun alaih. Kenapa disebut muttafaqun alaih? Karena dua orang ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis sahih. Hanya hadis sahih saja yang diriwayatkan oleh dua imam ini. Dan kalau sudah hadis itu diriwayatkan salah satu atau dua, apalagi dua-duanya muttafaqun alaih, maka itu sudah tidak bisa diragukan lagi kesahihannya hadis itu. Hadis itu bunyinya adalah idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi kalau orang itu meninggal, maka harapannya tinggal pada tiga. Tiga ini kalau dia lakukan ketika masih hidup, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah tidak melakukannya dan yang bersangkutan sudah meninggal. Yaitu apa? Idza mata ibnu adama in qata amal illa min salasin shadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah jariah itu adalah sedekah amal yang manfaatnya terus dipetik oleh orang yang menggunakan amal itu. Selama amal itu dimanfaatkan oleh orang, maka mengalir terus itu pahala itu. Amal itu bisa dalam bentuk barang, tapi juga bisa dalam bentuk yang lain. Contoh yang amal ya masjid ini. Masjid At-Taufik ini, siapa dulu yang membangun, siapa yang menggagas, siapa yang kemudian merancang ini. Maka selama ini digunakan untuk jumatan, untuk sholat berjamaah, untuk pengajian, maka semua yang terlibat di dalam pembangunan ini, mulai dari yang menggagas sampai yang membangun, itu akan dapat kiriman terus sampai hari kiamat. Nah, makanya ada kepercayaan di antara kita ini, biasanya kalau ada masjid atau musola gitu ya, itu tidak boleh dipugar, tidak boleh dibangun lagi. Alasannya karena kalau itu dipugar atau dibangun lagi, maka yang membangun awal itu nanti berhenti kirimannya. Yang ini yang perlu saya tegaskan, Allah tidak menghitung seperti kita gitu. Kalau kita menghitung memang iya, kalau sudah bangunannya dirobohkan nggak bisa dipakai ya. Tapi Allah itu kalau menghitung tidak seperti kita. Allah itu jauh lebih cermat, lebih cepat, gitu. Dan tidak seperti kita menghitung. Gitu. Karena di dalam Al-Quran,
Kan dalam Al-Quran disebutkan wa minan nasi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi barang siapa yang ketika hidupnya itu hanya berniat memetik hasil dunia, Allah juga akan menghitung hasil dunia itu saja. Jadi orang boleh kaya raya di dunia ini, jor-joran sugih-sugihan, adu kekayaan, tetapi kalau dia memang tidak berniat menanam untuk akhirat, maka dia yang akan dapat itu. Dia punya uang triliunan, tapi dia nanti di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi waminhum may yaqulu, tapi kalau ada Rob yang menghitung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam siapa yang menanam amal yang dengan niat bahwa dia di samping dapat keuntungan di dunia dan dia kemudian juga dapat keuntungan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka, maka orang itu juga akan dapat sesuai dengan Allah karena Allah akan menghitung itu. Dan disebutkan di dalam ayat itu disebutkan wallahu sari'ul hisab. Allah itu kalau menghitung maha cepat dan maha pokoknya jangan membayangkan Allah itu menghitung seperti kita gitu. Masalahnya kemudian apa tadi yang saya maksudkan? Jadi kalau ada masjid kemudian dipogar, itu bukan berarti yang awal bangun itu terus hilang gitu. Itu kan menurut kita, tapi kalau menurut Allah tetap dihitung, bahkan ketika masjidnya menjadi tumbuh menjadi besar, pahalanya malah jadi lebih besar. Kenapa? Wallahu sari'ul hisab. Allah itu kalau menghitung lebih kompleks, lebih detail, lebih cepat. Karena itu kalau kita naik haji itu harus dimantapkan niatnya betul, harus untuk mohon keberhasilan, kemenangan di dunia, tapi juga mohon kemenangan di akhirat. Karena itu kita sering kalau jamaah haji yang mungkin doanya menghafalkan doa panjang-panjang nggak bisa, biasanya diberi doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat tadi yang saya sebut itu doa sapu jagat, karena sudah mintanya di dunia baik, di akhirat juga baik, sudah selesai itu. Karena itu tadi itu ayat tadi itu sama, kalau kita ini beramal maka harus niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah juga dalam rangka menanam di akhirat. Dinanam di dunia apa? Ya ketika kita membangun Masjid At-Taufik ini kemudian dipakai jamaah, dipakai ini pasti dihitung oleh Allah. Tetapi di samping itu Allah juga menghitung, karena ini amal jariah yang nanti yang membangun ini akan panen terus sampai meninggal. Karena itu insya Allah, karena ini masjid ini memang gagasan awal dari almarhum Bapak Taufik Kimas, termasuk pembiayaan, termasuk rancangan-rancangan ini, maka insya Allah Pak Taufik Kimas almarhum di alam barzah sana selalu mendapatkan kiriman dari bapak-bapak jamaah ini. Apalagi kalau di sini dipakai untuk pengajian, dipakai tahlil, dipakai jamaah dan seterusnya, maka itu mengalir terus itu kepada mereka-mereka dulu yang membangun At-Taufik ini. Dan kita harus iri dan kita harus mencontoh, menteladani almarhum dengan sikapnya yang sangat terbuka, banyak amal. Saya kebetulan dari Muhammadiyah, sampai sekarang Pak Taufik itu walaupun sudah meninggal, tapi tetap menjadi donator dari pengurus untuk Muhammadiyah PP, pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan itu wasiat beliau. Kalau saya suatu saat nanti diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, tolong jangan sampai donasi saya ini juga berhenti. Nah, kalau kita ke Menteng Raya di kantor PP Muhammadiyah, itu ada lift yang paling depan, itu ada lift dari Pak Taufik Kimas. Itu gampangnya karena begitu datang, tanya kepada Buya almarhum, Buya Syafi'i Ma'arif, Buya ini nggak ada liftnya Buya? Nggak ada, besok pasang.
besoknya dipasang. Itulah Pak Taufik di dalam semangat beramalnya, semangat untuk menanam. Belum lagi berapa anak muda yang dibesarkan oleh beliau. Termasuk saya adalah termasuk bagian dari orang yang pernah dibesarkan oleh beliau. Walaupun saya ketemunya tidak terlalu banyak, tapi setiap ketemu dengan beliau ada saja yang bisa kita ambil manfaat, kita ambil pelajaran dari beliau. Dan itu yang berikutnya yaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi Pak Taufik juga memanen dari sisi anak-anak muda yang beliau besarkan, pengetahuan, pengalaman beliau ditularkan kepada kita-kita, dan itu adalah termasuk amal soleh, amal jariah yang selalu mengalir kepada beliau. Karena itu mari kita contoh, kita jangan pelit untuk berbagi ilmu, tidak pelit berbagi rezeki, tapi juga tidak pelit berbagi ilmu. Karena ilmu itu kalau dibagi nggak habis, malah berkembang. Dan itu ingat, itu bagian dari modal kalau kita meninggal. Yang akan terus mengalir itu adalah selama ilmu yang kita tularkan kepada orang itu digunakan, ilmu yang baik tentu saja, maka terus akan panen. Apalagi kalau ilmu itu ditularkan kepada orang lain, maka orang lain itu juga akan menambah pahala itu pada yang meninggal. Kemudian yang terakhir, awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya yang meninggal. Kita berzikir, kita bertahlil, kemudian barokahnya, syafaatnya kita hadiahkan kepada yang meninggal. Itu bagus sekali, sangat baik, dan insya Allah juga sampai, karena beberapa ulama menyatakan itu, bahwa bertahlil, tahlil itu asal kata dari halala yuhalilu, tahlilan. Jadi kata masdarnya tahlilan, kata asalnya itu tahlilan. Apa itu tahlilan? Menyebut la ilaha illallah itu tahlil. Maka disebut tahlilan itu karena di dalam bagian dari urut-urutan bacaan tahlil itu ada ditutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka disebut tahlil. Jadi kalau ada tahlilan kok enggak nyebut la ilaha illallah berarti belum tahlilan. Dan itu bagian dari amal yang dibolehkan untuk mereka yang sudah meninggal. Tetapi justru amal yang dipastikan sampai kepada orang yang meninggal itu adalah doa dari anak keturunannya. Doa dari anak keturunan itu justru, dan juga anak keturunan ini boleh melakukan amal, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu. Karena itu sekarang misalnya sedang korban, musim korban begini, dibolehkan kita menyembelih korban, binatang korban, kemudian kita niati bahwa pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Apalagi kalau kita naik haji, kan dibolehkan kita haji badal. Haji dengan niat ini mengganti, mewakili orang tuanya yang belum jadi haji, padahal dia sudah niat haji, kemudian belum sempat haji, maka anaknya boleh mewakili, namanya haji badal, dan niat bahwa ini adalah menghajikan orang tuanya. Jadi peranan anak itu luar biasa. Maka kita jangan sampai anak kita jadi anak yang tidak memiliki kesadaran mendoakan orang tuanya. Karena itu yang dipastikan menurut hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim tadi itu, doa anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu dijamin 100% sampai. Kalau yang doanya yang lain itu ikut aja itu, ikut mengiringi. Jadi jangan sampai misalnya ada orang meninggal, kemudian dibikin acara tahlilan, gitu, tapi anaknya nggak ikut tahlil, ngobrol sendiri sambil ketawa-ketawa. Itu ibarat ada pengiring tapi nggak ada manten. Padahal justru mantennya itu yang anak ini, anak yang mendoakan kepada orang tuanya dengan khusyuk ketika tahlil, maka ini melengkapi ini yang diundang itu untuk membaca bacaan itu supaya syafaat, supaya berkahnya, pahalanya itu ikut sampai kepada si orang yang meninggal itu. Nah ini
Tiga inilah yang menurut saya insya Allah itu telah dimiliki oleh Bapak Taufik Kemas. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang istimewa, yang meninggalnya istimewa, itu disebutkan di situ seakan-akan orang itu tidak meninggal. Dia tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi itu. Karena yang dia terima pahalanya nggak terlalu beda dengan ketika dia masih hidup itu. Ya. Ya. Jadi orang yang meninggal istimewa itu disebutkan di dalam Quran, terutama yang berjihad ya, orang yang meninggal ketika jihad di jalan Allah itu seakan-akan dia tidak mati. Kenapa? Ya tadi itu. Karena antara dia sudah meninggal dengan tidak itu pahalanya sama aja yang dia terima itu. Karena saking banyaknya amal, baik amal soleh maupun amal jariah, kemudian tadi ilmunya, pengalaman yang ditularkan juga saking banyaknya, kemudian anaknya yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, karena ini khutbah dadak, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita bersama, dan tentu saja kita kesempatan yang baik untuk mengingat jasa-jasa besar untuk bangsa ini almarhum Bapak Taufik Kemas. Barakallahu li wa lakum wa Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ibadis sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala hadil amin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang tadi sudah saya singgung, ayat inilah yang menggambarkan orang yang jihad. Jihad itu tidak harus selalu perang. Yang jangan kamu kira, kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu, orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillahi amwatan, dia itu mati. Bal ahya'un, tetapi dia ini sebetulnya hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah yang tadi terus dapat rezeki berupa pahala tadi itu. Insya Allah. Marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan kita berdoa bersama, terutama untuk lebih khusus kita doakan kepada almarhum Bapak Taufik Kemas yang telah meninggal mendahului kita 10 tahun yang lalu, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT, dan pada akhirnya masuk surga Jannatun Na'im. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummatina wa li masyaikina wa li asadina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Safnya diluruskan. Kalau di depan masih longgar supaya diisi. Barisannya dirapatkan. Yang di belakang anak-anak tolong jangan ramai. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله ساء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholat Jumat sudah selesai. Kali ini ada satu momen yang akan diberikan oleh Bapak Menteri Menko PMK kepada warga sekitar Masjid At-Taufik ini. Mohon
perwakilan yang sudah disiapkan untuk berdiri di depan sini 10 orang, monggo silakan berdiri di sini. Sedikit saya sampaikan bahwa beliau Profesor Dr. Muhajir selaku Menteri Menko PMK ini punya hajat untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang tidak mampu di sekitar lokasi Masjid At-Taufik ini. Oleh karena itu secara simbolis saya minta 10 orang untuk berdiri di depan sini, monggo yang sudah dipersiapkan berdiri ya. Yang sudah disiapkan berdiri, nanti yang lainnya insya Allah kita koordinasikan dengan pihak takmir Masjid At-Taufik yang akan mendistribusikan selanjutnya, menghadapnya ke jamaah, menghadap ke sana. Di sini Pak, sini Pak. Iya Pak, jadi sebelum ini kita laksanakan, ada sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhajir, Menteri Koordinator PMK ini Pak, monggo silakan yang mau disampaikan pada masyarakat, mohon perhatiannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai yang telah memberikan kesempatan saya untuk sholat sekaligus didaulat menjadi khatib pada dan imam pada Jumat ini. Jadi kami dari pribadi dan juga staf Kemenko PMK hadir ke sini dalam rangka untuk mengenang, memperingati haul 10 tahun dari almarhum Bapak Tabib Dimas. Dengan ditandai saya membawa santunan berupa sembako yang nanti mohon dibagi kepada seluruh warga yang berhak di sekitar masjid ini, terutama yang jamaah, selalu jamaah di masjid ini. Ini sudah saya bawa, nanti kalau kurang mohon diinformasikan kepada Pak dari Kemenko PMK. Jadi nanti Pak Andi atau Pak Sesmenko nanti yang bertanggung jawab. Kalau belum cukup, mudah-mudahan sudah cukup, tapi nanti kalau belum cukup bisa kita kirim lagi Pak Yai. Kemudian juga kami akan menyerahkan 20 Quran terjemahan. Mudah-mudahan nanti juga bisa dimanfaatkan di masjid ini, terutama untuk ngaji anak-anak. Mudah-mudahan bisa sekaligus memperpanjang amal jariah almarhum Bapak Tabib Dimas. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Menteri. Ya, jadi sekarang yang menerima Pak Kiai untuk menerima Qurannya secara simbolis diberikan. Beliau ini adalah imam tetap Masjid At-Taufik. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi saat setelah sholat Jum'ah itu langsung ternyata beliau zikir dulu, kemudian baru membagikan santunan buat kita. Padahal tadi saya berpikir santunannya dulu, barokahnya baru zikir. Ternyata beliau zikir dulu. Ya, lebih Masya Allah, lebih luas artinya. Dan sekarang adalah pemberian cenderamata
dari Pak Menteri kepada warga yang sudah mewakili. Dipersilakan, monggo. Ya, 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 ya. Enggak apa-apa sini. Langsung. Ya. Oke. Ketua. Iya. Monggo dipersilakan kembali. Siap. Alhamdulillah sudah dibuka lebar-lebar, kekurangan apapun laporan. Inilah yang namanya barokah. Ya, jadi ini secara simbolis nanti untuk warga yang ada di seputaran Masjid At-Taufik ini baru kita data dan kita sampaikan kepada mereka yang memang berhak untuk menerima sumbangan dari Kementerian Menko PMK, termasuk jamaah rutin yang ada di Masjid At-Taufik ini. Setelah menerima jangan bergerak dulu, kita ambil foto bersama dengan masih satu Pak Kiai. Dipersilakan Pak Menteri untuk ambil foto bersama. Pak Arif dipersilakan, monggo. Pak Yai di Pak Yai. Geser. Pak Yai di tengah. Ya, monggo Pak Arif geser ya. Ambil untuk posisi yang ini. Siapa Pak? Terima kasih Pak Menteri atas panduannya. Nanti kalau kurang Siap. Nggih, terima kasih sekali. Saya sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Taufik menerima, sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan oleh Pak Menteri Menko PMK. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah dan warga sekitar. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.